Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro, tempat di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada siapa saja telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Di Kampung Harmoni, kekayaan adalah mahkota, tapi kebenaran adalah pedang. Ketika seorang pendatang menolak tunduk pada raja tanpa tahta, sebuah rahasia terungkap, mengguncang desa kecil ini hingga ke akarnya. Bisik-bisik fitnah, dendam tersembunyi, dan keberanian tak terduga, siapa yang akan menang di antara bayang-bayang kekuasaan? Kampung Harmoni, dengan sawah hijau dan sungai yang mengalir tenang, tampak seperti lukisan damai di pinggiran kota. Rumah-rumah sederhana berdiri di sisi jalan tanah, anak-anak bermain di lapangan kecil, dan aroma masakan dari dapur kayu membaur dengan udara pagi. Tapi di balik ketenangan ini, ada denyut gelap yang tersembunyi. Satu orang, dengan kekayaan dan ambisi, memegang kendali atas hati dan pikiran warga. Ia tak memerlukan jabatan untuk memerintah, namanya saja cukup membuat orang menunduk. Namun, ketika seorang pendatang biasa menentangnya, sebuah rahasia yang disimpan rapat mulai terkuak, mengoyak kedor harmoni yang rapuh. Ini adalah kisah tentang dendam yang lahir dari penolakan, fitnah yang menyebar seperti api, dan keberanian sederhana yang mengubah segalanya. Kampung Harmoni terletak di pinggiran kota, dikelilingi sawah hijau dan aliran sungai kecil yang mengalir tenang. Rumah-rumah sederhana berdiri rapi, sebagian besar dari kayu dan bata, dengan halaman kecil tempat anak-anak bermain di sore hari. Di tengah kampung, sebuah rumah besar bercat putih dengan pagar besi menjulang mencolok. Itu adalah rumah Prajanto, sosok yang namanya selalu disebut dengan nada hormat, meski sering disertai bisik-bisik penuh waspada. Prajanto adalah warga asli Kampung Harmoni, lahir dan besar di tanah yang sama, mewarisi kekayaan dari keluarganya yang dulu menguasai sebagian besar lahan sawah di sekitar kampung. Kekayaannya membuatnya disegani, namun sifatnya yang julid, iri, dan haus pengakuan menciptakan jarak tak kasat mata antara dirinya dan warga lainnya. Prajanto bukan sekadar kaya, ia ingin semua orang tahu bahwa ia berkuasa. Ia sering mengadakan acara besar di rumahnya, mengundang warga untuk makan-makan, tapi selalu ada nada terselubung dalam setiap perkataannya. Kampung ini bisa maju karena saya, katanya suatu kali di balai desa, sambil tersenyum lebar, tapi matanya tajam mengamati reaksi warga. Banyak yang mengangguk, entah karena setuju atau sekadar tak ingin berdebat. Prajanto punya cara untuk membuat orang merasa kecil, dengan candaan yang menggigit atau pameran kekayaan yang disengaja. Mobil mewahnya, yang jarang dipakai tapi selalu diparkir di depan rumah, adalah simbol status yang tak bisa diabaikan. Di sisi lain, Prajanto tak bekerja sendirian. Ia punya kaki tangan setia bernama Oman, pria bertubuh kurus dengan senyum licik yang selalu mengikuti seperti bayangan. Oman adalah orang yang melakukan kerja kotor Prajanto, mengumpulkan informasi, menyebarkan rumor, atau memastikan perintah tuannya dijalankan tanpa pertanyaan. Warga tahu peran Oman, tapi tak ada yang berani mengungkit. Kalau Oman datang, pasti ada maunya Prajanto, kata seorang warga suatu sore, sambil menunduk, takut suaranya terdengar orang lain. Oman bukan sosok yang ditakuti karena fisiknya, melainkan karena ia adalah perpanjangan tangan Prajanto, dan menyinggung Oman sama saja dengan menantang tuannya. Jauh dari gemerlap rumah Prajanto, di ujung kampung dekat kantor BUMN setempat, berdiri rumah dinas sederhana yang ditempati keluarga Rahadi. Rahadi, seorang pegawai BUMN berusia 40-an, adalah pendatang yang pindah ke Kampung Harmoni karena tugas kantor. Ia bukan tipe orang yang suka menonjol, sikapnya tenang, bicaranya sopan, dan ia lebih sering menghabiskan waktu di kantor atau bersama keluarganya.
Rumah dinasnya kecil tapi terawat, dengan halaman depan yang dipenuhi pot bunga milik istrinya, Ajeng. Pagar kayu yang sudah sedikit lapuk mengelilingi rumah, dan di sudut halaman, sebuah ayunan sederhana menjadi tempat bermain Bima, anak laki-laki mereka yang berusia 10 tahun, dan Dewi, putri kecil mereka yang baru masuk PAUD. Ajeng, istri Rahadi, adalah sosok yang kontras dengan suasana kampung yang kadang tegang karena pengaruh Prajanto. Sebagai pedagang kelontong, Ajeng dikenal ramah dan hangat. Toko kecil di depan rumah dinas selalu ramai, bukan hanya karena barangnya lengkap, tapi karena Ajeng punya cara membuat pembeli merasa nyaman. Ia selalu menyapa dengan senyum, mengobrol ringan tentang kabar keluarga, dan tak jarang memberikan potongan harga untuk warga yang kesulitan. Buahnya segar, Bu, baru datang kemarin, katanya pada seorang ibu yang berbelanja, sambil membantu mengemas belanjaan. Keramahannya membuat toko itu jadi tempat berkumpul warga, tempat cerita dan tawa mengalir, meski kadang diselingi keluhan tentang Prajanto. Di dalam rumah, Ayu, adik kandung Ajeng, membantu mengurus Bima dan Dewi. Ayu, yang masih lajang, tinggal bersama keluarga Rahadi untuk membantu kakaknya. Ia adalah sosok ceria yang sabar, sering terlihat mengajak Bima mengerjakan PR atau menggandeng Dewi ke PAUD. Ayu, jangan lupa kasih susu buah untuk Dewi ya, kata Ajeng suatu pagi, sambil buru-buru menyiapkan dagangan. Ayu hanya mengangguk sambil tersenyum, sudah terbiasa dengan ritme keluarga kecil ini. Kehidupan mereka sederhana namun penuh kehangatan, meski status mereka sebagai pendatang membuat beberapa warga memandang dengan rasa ingin tahu yang kadang bercampur curiga. Di antara warga kampung, ada pula Bejo, pendatang lain yang hidup biasa-biasa saja. Bejo tinggal di rumah sewa kecil, bekerja sebagai buruh serabutan, dan tak pernah mencolok. Ia tak suka ikut-ikutan atau mencari perhatian, selalu menunduk saat lewat rumah Prajanto, tapi bukan karena takut, ia hanya tak ingin terlibat masalah. Hidup tenang saja sudah cukup, katanya suatu kali pada tetangga, sambil memperbaiki sepedanya yang sudah tua. Bejo adalah tipe orang yang melihat lebih banyak daripada yang ia ucapkan, dan di kampung yang penuh intrik ini, sikapnya itu membuatnya hampir tak terlihat, tapi juga tak bisa diremehkan. Kehidupan di kampung Harmoni berjalan dengan ritme yang tampak damai, tapi di balik senyum dan sapa, ada ketegangan yang tersembunyi. Prajanto, dengan kekayaan dan pengaruhnya, seperti awan gelap yang selalu mengintai. Ia tak suka siapapun yang tak tunduk padanya, apalagi pendatang seperti Rahadi yang hidup mandiri tanpa mencari restunya. Ajeng, dengan keramahannya, tak sadar bahwa senyumnya yang tulus menarik perhatian Prajanto, bukan sebagai tetangga, tapi sebagai ancaman bagi egonya. Oman, yang selalu mengintip dari kejauhan, mulai mencatat gerak-gerik keluarga Rahadi atas perintah tuannya. Sementara itu, Rahadi, Ajeng, dan keluarga mereka menjalani hari-hari mereka tanpa menyadari bahwa sebuah rencana jahat sedang dirancang, yang akan mengguncang kedamaian kecil mereka di kampung Harmoni. Hari itu, seperti biasa, matahari terbit dengan lembut di ufuk timur, menyinari sawah dan rumah-rumah di kampung. Bima berlari ke halaman dengan buku tulis di tangan, sementara Dewi mengikuti dengan langkah kecil, meminta Ayu mendorong ayunan. Ajeng membuka toko, menyapa warga pertama yang datang, dan Rahadi bersiap berangkat ke kantor dengan motor tuanya. Di kejauhan, dari balik jendela rumah besarnya, Prajanto memandang ke arah rumah dinas, matanya menyipit. Kita lihat saja berapa lama mereka bisa bertahan, gumamnya pada Oman, yang mengangguk tanpa bertanya. Benih konflik telah ditanam, dan kampung Harmoni, meski tampak tenang, bersiap menghadapi badai yang tak terduga. Sore itu, angin sepol-sepol membawa aroma tanah basah dari sawah yang baru digarap. Di toko kelontong Ajeng, beberapa warga berkumpul, membeli kebutuhan sehari-hari sambil mengobrol ringan. Ajeng, dengan celemek biru yang sudah sedikit pudar, sibuk menimbang beras untuk seorang ibu sambil menanyakan kabar anaknya yang baru masuk sekolah. Tokonya sederhana, dengan rak-rak penuh barang yang tersusun rapi, mulai dari sabun hingga permen yang jadi favorit anak-anak kampung. Di sudut, sebuah papan kecil bertuliskan, hutang dibayar akhir bulan, menjadi bukti kepercayaan Ajeng pada warga, meski kadang ia harus menanggung kerugian.
Di balik senyumnya yang ramah, Ajeng tak menyadari bahwa ia sedang diamati. Prajanto, yang kebetulan lewat dengan mobilnya, memperlambat laju kendaraan. Dari balik kaca jendela yang sedikit terbuka, matanya tertuju pada Ajeng yang sedang tertawa dengan seorang pelanggan. Bagi Prajanto, keramahan Ajeng bukan sekadar sifat pedagang, ia melihatnya sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ia sudah lama memperhatikan Ajeng, bukan karena tokonya, tapi karena pesona sederhana yang membuatnya berbeda dari warga lain. Pikiran licik mulai merayap di benaknya. Ia ingin lebih dari sekadar sapaan ramah, ia ingin Ajeng tunduk pada keinginannya. Malam itu, di rumah besarnya yang terang benderang, Prajanto duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Cahaya layar menerangi wajahnya saat ia mengetik pesan untuk Ajeng. Bu Ajeng, kapan bisa ketemu? Ada urusan penting, tulisnya dengan nada yang sengaja dibuat samar. Ia tahu Ajeng sering memeriksa ponselnya untuk pesanan pelanggan, jadi ia berharap pesan ini akan dibaca. Beberapa menit kemudian, Ajeng membalas dengan sopan. Maaf, Pak, urusan apa ya? Kalau soal belanja, langsung ke toko saja. Prajanto tersenyum kecil, tapi matanya menyipit. Ia mengetik lagi. Kali ini lebih berani. Bukan belanja, Bu. Kita ngobrol berdua saja. Saya yakin Bu Ajeng pasti suka. Pesan itu jelas melampaui batas. Tapi Prajanto, dengan egonya, yakin Ajeng akan tergoda. Ajeng, yang sedang menutup toko, mengerutkan kening saat membaca pesan itu. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena tergoda, tapi karena jijik. Ia tahu reputasi Prajanto, tapi tak pernah menyangka pria itu akan sejauh ini. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengetik balasan singkat. Maaf, Pak, saya sudah punya keluarga. Jangan kirim pesan seperti ini lagi. Tanpa menunggu balasan, ia mematikan ponsel dan bergegas masuk ke rumah. Di dalam, Ayu sedang membantu Bima mengerjakan tugas matematika, sementara Dewi tertidur di sofa dengan boneka di pelukannya. Ajeng menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia memutuskan untuk tidak menceritakan ini kepada siapapun, termasuk Rahadi. Buah yang busuk biar jatuh sendiri, gumamnya, mencoba meyakinkan diri bahwa diam adalah pilihan terbaik. Namun, penolakan Ajeng justru menyulut amarah Prajanto. Di rumahnya, ia melempar ponsel ke sofa dengan geram. Berani menolak saya, katanya pada Oman, yang duduk di sudut ruangan dengan wajah datar. Prajanto tak terbiasa ditolak. Di kampung Harmoni, ia selalu mendapatkan apa yang diinginkan, tanah, hormat, atau pengaruh. Penolakan Ajeng bukan sekadar luka pada egonya, itu adalah tantangan yang harus ia balas. Orang seperti Rahadi dan istrinya pikir mereka bisa seenaknya di kampung ini, katanya, suaranya penuh dendam. Kita buat mereka pergi. Oman, yang sudah terbiasa dengan kemarahan tuannya, hanya mengangguk. Mau saya apa, Pak? Tanyanya, sudah tahu bahwa perintah ini pasti tak akan bersih. Prajanto berjalan mondar-mandir, lalu berhenti. Kita buat petisi. Kita bilang Rahadi tak cocok di sini, tak bisa berbor, mungkin tambah tuduhan lain biar kuat. Semua kepala keluarga harus tanda tangan. Kita kirim ke kantor BUMN-nya. Oman mengangguk lagi, meski dalam hati ia tahu rencana ini penuh risiko. Tapi ia tak pernah menentang Prajanto, setia atau takut, sulit membedakannya. Di rumah dinas, Rahadi pulang larut malam setelah lembur di kantor. Ia mencium kening Dewi yang sudah tertidur dan mengangguk pada Ayu yang sedang menonton televisi. Ajeng, yang sedang menutup buku catatan tokonya, tersenyum pada suaminya, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya yang tak terucapkan. Rahadi, lelah dan tak peka pada perubahan kecil itu, hanya berkata, besok sibuk lagi, kamu jaga anak-anak ya. Ajeng mengangguk, menyembunyikan beban di hatinya. Di luar, malam kampung Harmoni terasa tenang, tapi di balik ketenangan itu, benih konflik telah ditanam. Prajanto, dengan dendamnya, bersiap mengguncang kehidupan keluarga kecil itu, dan Ajeng, dengan diamnya, tak tahu bahwa keputusannya untuk tak bercerita akan membawa badai yang lebih besar.
Pagi di kampung Harmoni dimulai dengan kesibukan biasa. Ayam berkokok, asap dari dapur-dapur kayu mulai mengepul, dan suara sepeda motor Rahadi meninggalkan rumah dinas menuju kantor BUMN menggema pelan. Di toko kelontong, Ajeng sudah membuka lapak, menyusun dagangan dengan rapi sambil menyapa warga yang lewat. Di rumah besar Prajanto, suasana berbeda. Prajanto duduk di beranda, secangkir kopi di tangan, tapi pikirannya jauh dari tenang. Penolakan Ajeng masih membakar egonya, dan ia tak bisa membiarkan keluarga Rahadi hidup damai di kampung yang ia anggap miliknya. Di depannya, Oman berdiri dengan kertas-kertas di tangan, menunggu instruksi. Jadi, Oman, kita mulai hari ini, kata Prajanto, suaranya rendah tapi tegas. Kamu keliling kampung, ketuk pintu setiap rumah. Pastikan semua kepala keluarga tanda tangan petisi ini. Ia menyerahkan selembar kertas yang sudah diketik rapi. Judulnya berbunyi, Permohonan Pemindahan Pegawai BUMN. Isinya penuh tuduhan. Rahadi tidak mampu berbaur dengan warga, sering membuat gaduh, dan, yang paling keji, diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Tidak ada bukti untuk tuduhan ini, tapi Prajanto tahu kekuatannya bukan pada kebenaran, melainkan pada ketakutan warga. Kalau ada yang nolak, bilang ini demi kebaikan kampung. Kalau perlu, sebut nama saya, tambahnya dengan senyum tipis. Oman mengangguk, sudah terbiasa dengan tugas-tugas seperti ini. Ia mengambil petisi dan segera bergerak. Rumah pertama yang ia datangi adalah milik Pak Harto, seorang petani tua yang dikenal penurut. Oman menjelaskan petisi dengan nada santai, seolah itu urusan biasa. Ini cuma formalitas, Pak, supaya kampung lebih harmonis. Bapak tahu kan, Rahadi itu pendatang, susah nyatu sama kita. Pak Harto, yang tak ingin berurusan dengan Prajanto, mengangguk ragu tapi tetap menandatangani. Ya, kalau untuk kampung, katanya, meski ada keraguan di matanya. Oman tersenyum, mencatat nama pertama di daftarnya. Sepanjang hari, Oman berpindah dari rumah ke rumah. Di setiap pintu, ia menggunakan taktik berbeda. Pada yang takut, ia menyebut nama Prajanto. Pada yang ragu, ia bicara soal kebaikan bersama. Pada yang acuh, ia sekadar meminta tanda tangan tanpa banyak penjelasan. Warga, yang mayoritas bergantung pada Prajanto untuk urusan lahan atau pinjaman, tak berani menolak. Ibu Sari, yang sering meminjam uang dari Prajanto, menandatangani dengan tangan gemetar. Beneran ini cuma soal berbor, men? Tanyanya. Oman hanya mengangguk, tak peduli pada keraguan itu. Di rumah lain, Pak Yudi, yang baru saja mendapat bantuan pupuk dari Prajanto, menandatangani tanpa membaca, sekadar ingin menjaga hubungan baik. Hingga sore, Oman berhasil mengumpulkan 37 tanda tangan dari 38 kepala keluarga. Jumlah itu hampir sempurna, tapi satu rumah terakhir menjadi penghalang, rumah Bejo. Bejo, yang tinggal di rumah sewa kecil dengan dinding bambu, sedang memperbaiki jaring ikan di teras saat Oman datang. Pak Bejo, ini petisi untuk pemindahan Rahadi. Semua sudah tanda tangan, tinggal Bapak, kata Oman, menyodorkan kertas. Bejo, dengan wajah datar, mengambil kertas itu dan membacanya perlahan. Matanya menyipit saat sampai pada bagian tuduhan KDRT. Ini apa maksudnya? Tanyanya, nadanya tenang tapi tegas. Oman, yang tak biasa ditantang, sedikit tergagap. Ya, Pak, Rahadi itu susah diajak bergaul, katanya sih ada KDRT juga. Pokoknya, ini demi kampung. Bejo menggelengkan kepala. Alasan ini ngawur. Kalau KDRT, lapor polisi. Bukan urusan petisi. Lagian, Rahadi orang baik-baik. Anak istri juga kelihatan bahagia. Saya nggak mau tanda tangan kalau cuma fitnah begini. Oman mencoba membujuk, bahkan menyebut nama Prajanto, tapi Bejo tak bergeming. Kasihan dia, pendatang macam saya. Kalau ini sampai ke kantornya, reputasinya hancur. Saya nggak ikut-ikut, tegas Bejo, lalu kembali ke jaring ikannya. Oman pulang dengan wajah masam, melaporkan kegagalannya pada Prajanto. Cuma Bejo yang nolak, Pak. Keras kepala dia, katanya.
Prajanto memukul meja, wajahnya memerah. Bejo? Orang tak punya apa-apa itu berani lawan saya. Ia tahu petisi itu tak akan diterima kantor BUMN tanpa tanda tangan bulat, tapi kegagalannya bukan hanya soal petisi. Ini soal harga dirinya. Ia sudah terlanjur membual di warung kopi, di balai desa, di mana-mana, bahwa Rahadi akan segera diusir. Kini, satu orang, Bejo, pendatang yang tak punya apa-apa, menggagalkan rencananya. Malam itu, di rumah dinas, Ajeng menutup toko lebih awal karena merasa lelah. Rahadi belum pulang, dan Ayu sedang menidurkan Dewi. Bima, yang duduk di meja makan dengan buku gambar, bertanya, "Bu, kenapa orang-orang tadi bisik-bisik pas belanja?" Ajeng tersenyum, menyembunyikan kekhawatiran. "Mungkin cuma ngobrol biasa, Bim. Ayo, selesaikan gambarnya." Tapi di dalam hati, Ajeng merasa ada sesuatu yang tak beres. Bisik-bisik warga, tatapan aneh Oman tadi pagi, semua terasa seperti awan gelap yang mendekat. Di rumah besar Prajanto, rencana jahat itu terus berputar, siap meledak menjadi badai yang akan mengguncang Kampung Harmoni. Kegagalan petisi membuat Kampung Harmoni bergetar dengan ketegangan yang tak terucapkan. Prajanto, yang terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan, kini seperti harimau yang terluka. Ia tak bisa menerima bahwa Bejo, seorang pendatang tanpa pengaruh, telah menghalangi rencananya. Di warung kopi dekat balai desa, ia duduk dengan wajah muram, cangkir teh di tangannya tak tersentuh. Beberapa warga yang biasa mendengar ocehannya kini hanya melirik dari kejauhan, merasakan hawa tak biasa. "Rahadi itu harus pergi," katanya pada seorang tetangga yang kebetulan lewat, suaranya keras sengaja agar didengar. "Orang seperti dia cuma bikin rusak suasana kampung." Kata-katanya penuh racun, tapi tanpa petisi yang lengkap, ia tahu kata-katanya saja tak cukup. Prajanto mulai mengubah strategi. Ia tak lagi mengandalkan kertas dan tanda tangan, melainkan mulut ke mulut. Ia berjalan ke rumah-rumah tetangga, mengobrol di pinggir sawah, dan berhenti di setiap kerumunan warga. "Kalian tahu, kan, Rahadi itu susah diajak ngobrol? Istri-istrinya di rumah pasti menderita," katanya dengan nada penuh keprihatinan palsu. Tuduhan KDRT yang ia sematkan dalam petisi kini disebarkan dengan sengaja, diperkuat dengan cerita-cerita rekaan. Suara tangisan dari rumah dinas, Rahadi yang katanya pernah terlihat marah-marah di halaman. Tak ada yang benar, tapi Prajanto tahu bahwa di kampung kecil seperti Harmoni, rumor adalah senjata yang lebih tajam dari pisau. Warga mulai terpecah. Beberapa, seperti Ibu Sari yang masih merasa berhutang budi pada Prajanto, dengan mudah mempercayai cerita itu. "Iya, Kot, aku pernah dengar anak Rahadi nangis malam-malam," katanya pada tetangga, meski ingatannya samar dan tak pasti. Yang lain, seperti Pak Yudi, ragu tapi tak berani bersuara. "Kalau benar, kasihan Ajeng," gumamnya, tapi ia tak punya keberanian untuk menyelidiki lebih jauh. Ketakutan akan Prajanto, yang masih memegang kendali atas banyak urusan di kampung, membuat warga lebih memilih diam atau ikut-ikutan. Bisik-bisik tentang Rahadi menyebar seperti api di rumput kering, menciptakan bayang-bayang keraguan di setiap sudut kampung. Namun, benih kebenaran mulai tumbuh di tempat yang tak disangka. Di toko Ajeng, seorang warga bernama Ibu Marni datang untuk membeli sabun. Saat Ajeng mengambilkan barang dari rak, ponselnya yang tergeletak di meja berbunyi, menampilkan notifikasi pesan lama dari Prajanto yang belum dihapus. Ibu Marni, yang kebetulan melirik layar, membaca sekilas kalimat yang membuatnya terkejut, ajakan Prajanto yang tak pantas. Ia tak berkata apa-apa saat itu, hanya membayar dan bergegas pulang. Di rumah, ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada suaminya, Pak Budi. "Itu bukan pesan biasa," katanya, suaranya pelan karena takut. Prajanto coba macam-macam sama Ajeng, tapi kayaknya ditolak. Pak Budi, yang juga menandatangani petisi karena tekanan Oman, mulai merasa bersalah. "Jadi ini cuma gara-gara Prajanto sakit hati?" tanyanya, mulai mempertanyakan tuduhan terhadap Rahadi. Kabar itu menyebar pelan, dari satu rumah ke rumah lain, seperti riak di permukaan air. Ibu Marni menceritakannya pada tetangga dekatnya,
yang lalu menyebutnya di pasar. Tak lama, kabar sampai ke telinga istri Prajanto, Bu Wulan, yang dikenal sebagai wanita pendiam tapi tegas. Bu Wulan, yang selama ini menutup mata atas tingkah suaminya demi menjaga nama baik keluarga, kini tak bisa tinggal diam. Di rumah besar mereka, ia menghadapi Prajanto dengan suara dingin. "Benar kamu coba dekati Ajeng?" tanyanya, memegang ponsel suaminya yang ia periksa diam-diam. Prajanto, terkejut tapi coba mengelak, hanya membuat Bu Wulan semakin marah. "Kamu pikir aku bodoh? Jangan bikin malu keluarga ini," bentaknya, lalu pergi ke kamar, meninggalkan Prajanto dengan wajah pucat. Di rumah dinas, Ajeng tetap menjalani hari seperti biasa, meski ia mulai merasakan perubahan. Beberapa warga yang biasanya ramah kini menghindari pandangannya, atau berbisik saat ia lewat. Ia mencoba mengabaikan, fokus pada Bima yang sedang bermain kelereng di halaman dan Dewi yang sibuk menggambar dengan krayon. Ayu, yang peka pada suasana, bertanya, "Kat, ada apa sih? Kok orang-orang aneh akhir-akhir ini?" Ajeng hanya menggeleng, tak ingin membebani adiknya. "Mungkin cuma capek, Yu. Orang kampung kan suka ngobrol." Tapi di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang salah. Ia masih menyimpan pesan Prajanto di ponselnya, bukan karena ingin menggunakannya, tapi karena tak tahu harus berbuat apa. Ia tak ingin Rahadi tahu, takut suaminya akan bertindak gegabah. Sementara itu, di rumah sewanya, Bejo duduk di teras, menyeruput kopi pahit. Ia mendengar bisik-bisik tentang fitnah yang menimpa Rahadi, dan penolakannya terhadap petisi membuatnya jadi sasaran tatapan warga. Tapi Bejo tak peduli. Kalau orang baik difitnah, diam itu dosa, katanya pada dirinya sendiri. Ia tak tahu bahwa tindakannya telah memicu retakan pada kekuasaan Prajanto, dan bahwa kebenaran, meski lambat, mulai mencari jalan untuk terungkap. Malam itu, Kampung Harmoni terasa lebih gelap, bukan karena lampu yang padam, tapi karena bayang-bayang fitnah yang kini mengintai setiap rumah. Langit Kampung Harmoni memerah di senja hari, mencerminkan ketegangan yang kian memuncak di antara warga. Rumor tentang Rahadi dan motif sebenarnya di balik petisi Prajanto telah menyebar, menciptakan perpecahan yang tak terucapkan. Di rumah dinas, Rahadi baru pulang dari kantor, wajahnya lelah namun tenang. Ia tak menyadari badai fitnah yang mengelilinginya, tapi Ajeng, yang sedang menutup tokonya, merasakan beban berat di dadanya. Ia masih memilih diam tentang pesan-pesan tak pantas dari Prajanto, berharap masalah itu akan reda dengan sendirinya. Namun, kini desas-desus tentang tuduhan KDRT dan ketidakmampuan Rahadi berbohong telah sampai ke telinganya, membuatnya gelisah. Malam itu, Rahadi duduk di ruang tamu, memeriksa pekerjaan kantor di meja kecil. Ajeng, yang sedang menyapu lantai, akhirnya memberanikan diri. "Mas, ada kabar aneh di kampung," katanya pelan, mencoba membuka pembicaraan. Rahadi mendongak, alisnya berkerut. "Kabar apa?" Ajeng ragu sejenak, lalu menceritakan bisik-bisik tentang petisi yang menuntut pemindahannya, tanpa menyebut pesan Prajanto. Rahadi terdiam, lalu tertawa kecil. "Orang kampung suka ngomong, Jeng. Biarin saja." Tapi Ajeng tak bisa tersenyum. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik ini, tapi ia masih tak ingin mengungkapkan rahasianya, takut memicu konflik yang lebih besar. Sementara itu, di balai desa, sebuah pertemuan warga diadakan untuk membahas masalah irigasi sawah. Namun, topik itu cepat tersisih ketika seorang warga, Pak Budi, memberanikan diri berbicara. "Kita harus bicara soal petisi itu," katanya, suaranya gemetar tapi tegas. Warga-warga saling pandang, beberapa menunduk. Prajanto, yang duduk di barisan depan, memasang wajah datar, tapi tangannya mengepal. Pak Budi melanjutkan, "Saya dengar ada cerita lain di balik ini. Bukan cuma soal Rahadi, tapi ada urusan pribadi yang gak beres." Ia tak menyebut nama, tapi pandangannya tertuju pada Prajanto, membuat suasana makin tegang. Bejo, yang duduk di sudut ruangan dengan topi lusuhnya, akhirnya berdiri. Ruangan menjadi sunyi. Bejo bukan orang yang suka berbicara di depan umum. Sikapnya yang pendiam membuat kehadirannya sering terlupakan. Tapi malam itu,
Suaranya terdengar jelas. Saya nggak tanda tangan petisi itu karena alasan-alasannya nggak masuk akal, katanya, matanya menatap lurus ke arah Prajanto. Tuduhan KDRT itu fitnah. Kalau benar, kenapa nggak dilaporin ke polisi? Rahadi orang baik, keluarganya juga harmonis. Ini cuma urusan dendam pribadi. Warga-warga terkejut, beberapa berbisik. Prajanto bangkit, wajahnya memerah. Kamu siapa? Berani ngomong begitu? Orang miskin macam kamu nggak punya hak bicara di sini, bentaknya. Bejo tak bergeming. Saya mungkin nggak punya apa-apa, Pak, tapi saya tahu mana yang benar dan salah. Warga di sini takut sama Bapak, tapi takut nggak bikin fitnah jadi benar. Kata-katanya sederhana, tapi mengena. Ibu Marni, yang telah melihat pesan Prajanto di ponsel Ajeng, menimpali. Saya juga dengar ada pesan-pesan aneh dari seseorang ke Ajeng. Bukan soal dagangan, tapi soal yang gak pantas. Ia tak menyebut nama, tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Bu Wulan, istri Prajanto, yang hadir di pertemuan itu, menatap suaminya dengan mata penuh amarah, lalu berjalan keluar ruangan tanpa sepatah kata. Prajanto mencoba mengalihkan perhatian. Ini cuma omong kosong. Kalian percaya orang macam Bejo ketimbang saya, yang sudah bantu kampung ini bertahun-tahun. Tapi suaranya mulai kehilangan kekuatan. Beberapa warga, yang tadinya diam karena takut, mulai berbisik mendukung Bejo. Benar? Kalau KDRT, harus ada bukti, kata seorang warga muda. Rahadi kan gak pernah kelihatan marah-marah. Suasana berubah. Keberanian Bejo seperti membuka pintu bagi warga untuk mempertanyakan Prajanto. Keesokan harinya, Rahadi mendatangi kepala desa, Pak Sastro, dengan langkah tegas. Ajeng akhirnya menceritakan pesan-pesan Prajanto kepadanya pagi itu, tak tahan lagi dengan beban rahasianya. Rahadi, yang awalnya terkejut, tetap tenang. Kita nggak bisa diam, Jeng. Ini soal nama baik kita, katanya, memegang tangan istrinya lembut. Di kantor kepala desa, Rahadi menunjukkan pesan-pesan itu sebagai bukti. Saya nggak mau ribut, Pak, tapi fitnah ini harus dihentikan, katanya. Pak Sastro, yang selama ini berusaha netral, mengangguk serius. Saya akan panggil Prajanto dan Oman untuk klarifikasi. Ini nggak bisa dibiarkan. Sementara itu, di toko Ajeng, suasana mulai berubah. Beberapa warga yang biasanya menghindari pandangan kini kembali berbelanja dengan senyum kecil. Ibu Marni membawa kue buatannya sebagai tanda damai. Maaf, Bu, kalau kami ikut-ikutan percaya omongan gak benar, katanya. Ajeng tersenyum, meski hatinya masih berat. Gak apa, Bu. Yang penting kebenaran mulai kelihatan. Di halaman, Bima dan Dewi bermain seperti biasa, tak menyadari badai yang hampir merenggut kedamaian keluarga mereka. Bejo, yang lewat di depan rumah dinas dengan sepedanya, mengangguk sopan pada Ajeng, yang membalas dengan lambaian tangan penuh terima kasih. Keberanian pria sederhana itu telah mengguncang fondasi kekuasaan Prajanto, dan Kampung Harmoni mulai melihat cahaya kebenaran di ujung kegelapan. Pagi di Kampung Harmoni terasa lebih ringan, seolah embun yang menyelimuti sawah membawa harapan baru. Pertemuan di balai desa malam sebelumnya telah mengubah suasana. Keberanian Bejo dan kebenaran yang mulai terungkap membuat warga melihat Prajanto dengan mata baru. Rumah besarnya, yang dulu tampak megah dan menakutkan, kini seolah kehilangan cahayanya. Warga yang biasa menyapa Prajanto dengan hormat kini melintas dengan wajah datar, beberapa bahkan berbalik arah saat melihatnya di warung kopi. Prajanto, yang merasakan perubahan ini, duduk sendirian di beranda rumahnya, matanya kosong menatap jalanan. Bu Wulan, istrinya, tak lagi tinggal diam. Setelah konfrontasi di rumah, ia memilih menginap di rumah saudaranya di kampung sebelah, meninggalkan Prajanto dengan keheningan yang menusuk. Aku nggak mau tinggal sama orang yang bikin malu keluarga, katanya sebelum pergi. Tas kecil di pundaknya menjadi simbol keputusannya. Prajanto, yang biasa mengandalkan pengaruhnya untuk mengendalikan situasi, kini kehilangan sekutu terdekatnya. Oman, yang biasa setia di sisinya, mulai jarang terlihat.
Kabar tentang pesan tak pantas Prajanto ke Ajeng telah membuat Oman dianggap tak lebih dari pelayan yang patuh pada perintah salah. Warga yang dulu takut padanya kini hanya melirik sinis, membuatnya memilih menghindar ke rumahnya yang kecil di pinggir kampung. Di rumah dinas, kehidupan keluarga Rahadi kembali berjalan normal. Ajeng membuka toko dengan senyum yang lebih tulus, tak lagi dibayangi kecemasan. Warga yang sempat menjaga jarak kini kembali berbelanja, beberapa membawa hadiah kecil, pisang dari kebun atau kue tradisional, sebagai permintaan maaf tak langsung. Bu Ajeng, maaf ya, kami salah percaya omongan, kata seorang warga sambil menyerahkan sebungkus tape. Ajeng hanya mengangguk, tak ingin mengungkit masa lalu. Yang penting kita baik-baik lagi, jawabnya, suaranya hangat seperti biasa. Di dalam rumah, Ayu membantu Dewi mengenakan seragam PAUD, sementara Bima berlari ke halaman dengan bola karetnya, tertawa riang bersama anak-anak tetangga. Rahadi, yang kini tahu seluruh cerita dari Ajeng, memilih untuk tak memperpanjang masalah. Setelah bertemu kepala desa, ia meminta agar fitnah dihentikan tanpa perlu keributan besar. Saya cuma mau keluarga saya tenang, Pak, katanya pada Pak Sastro. Kepala desa, yang kini memahami motif Prajanto, memanggil Prajanto untuk dimintai keterangan. Dalam pertemuan tertutup, Prajanto tak bisa mengelak saat pesan-pesannya ditunjukkan. Ia hanya mengangguk kaku, berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Tapi kata-katanya terasa kosong, dan Pak Sastro tahu bahwa pengaruh Prajanto telah runtuh. Kalau ini sampai ke polisi, kau sendiri yang rugi, kata kepala desa, suaranya tegas tapi terkendali. Bejo, yang tanpa sengaja menjadi pahlawan kecil, tetap menjalani hari seperti biasa. Ia kembali ke rutinitasnya sebagai buruh serabutan, memperbaiki jaring ikan atau membantu tetangga membetulkan atap bocor. Namun, warga kini memandangnya dengan hormat. Bejo itu orang biasa, tapi hatinya besar, kata Pak Budi di warung, suaranya penuh kekaguman. Bejo hanya tersenyum kecil saat mendengar pujian, tak merasa istimewa. Baginya, menolak petisi dan berbicara di balai desa hanyalah soal prinsip, tak membiarkan kejahatan menang tanpa perlawanan. Saat ia melintas di depan toko Ajeng, ia mengangguk sopan, dan Ajeng membalas dengan lambaian tangan serta sebotol air mineral sebagai tanda terima kasih. Kampung Harmoni perlahan menemukan keseimbangannya kembali. Anak-anak bermain di lapangan kecil, suara tawa mereka menggema di sore hari. Para ibu kembali mengobrol di toko Ajeng, tak lagi berbisik tentang rumor. Rahadi, yang sempat khawatir reputasinya di kantor akan ternoda, merasa lega karena kabar tak sampai ke atasan. Ia pulang lebih awal hari itu, membawa permen untuk Bima dan Dewi, lalu duduk bersama Ajeng di beranda, menikmati angin sore. Kita kuat, Jeng, karena kita jujur, katanya, memegang tangan istrinya. Ajeng tersenyum, lega karena akhirnya bisa bernapas bebas. Prajanto, kini terisolasi, mulai jarang keluar rumah. Kekayaannya masih ada, tapi pengaruhnya telah luntur. Warga belajar bahwa kekuasaan tak bisa bertahan jika dibangun di atas ketidakadilan. Bejo, dengan kesederhanaannya, telah menunjukkan bahwa keberanian tak memerlukan harta atau status. Kampung Harmoni, yang sempat goyah oleh fitnah, kini berdiri lebih kuat, dengan pelajaran bahwa kebenaran, meski sederhana, selalu punya cara untuk menang.